Oke. Baik teman-teman semua, ini adalah salah satu alumni kita. Alumni sebenarnya angkatan pertama ya, Bu Sabaah ya. Batch Iya, Bu. 2 tahun 2023. Maka darullah, tahap pertama Bu Sabaah nggak lulus. Aduh, gimana perasaan Bu Sabaah? Coba cerita sama saya. Perjuangan yang sangat Ya, itu nanti ya ditahan dulu tangisannya biar mereka yang menangis duluan, jangan saya yang menangis ya. saya sudah mengalami. Nah, jadi Bu Sabaah ini perjuangannya luar biasa teman-teman. Terus Bu Sabaah tes kedua pada bulan Februari. Nah, jadi kan bulan yang pertama tuh November. Bu Ya, Sabaah nggak lulus dong. Tes lagi di bulan Februari. Oh, patah hati lagi dong Bu Sabaah nggak lulus. tapi masih tetap semangat, Bu. Masih tetap semangat. Dan alhamdulillah di November kemarin sama batch 1 tahun 2024 baru Allah kasih lulus. Nah, artinya apa? Di sini saya bukan memojokkan Bu Sabaah, tapi kita mendengar pengalaman rasa pahit yang Bu Sabaah alami setahun dari November ke November. Bisa jadi posisinya Bapak Ibu semua, tapi saya nggak berharap gitu, Unzul Zalik ya. Saya berharap semuanya lulus 100%. Amin. Ya, mudah-mudahan. Nah, hari ini kita akan coba dengar Bu Sabaah cerita dong, sharing gimana pengalamannya waktu pertama kali nggak lulus, kemudian nggak lulus, kemudian lulus. Kemudian kira-kira apa sih sebenarnya yang menurut Bu Sabaah membuat Bu Sabaah itu mungkin nggak lulusnya? Kenapa? Apakah kesalahan teknis? Apakah pengetahuannya harus ditingkatkan lagi atau bagaimana? Bagi-bagi sama adik-adiknya. Sebelumnya saya lupa memperkenalkan Bu Sabaah ini dari Sumatera Selatan ya. Iya, Bu. Muara Iya, nih. Muara Enim. Jadi mahasiswa kami ini dari Sumatera Selatan, Muara Enim. Jadi Bu Sabaah ini akan berbagi cerita sama teman-teman semua. Nanti seperti biasa tertib kan udah pandai tuh raise hand kan bilang waktu di Takengon depan di raise hand depan di break off, jadi tanyanya yang apa namanya itu yang antri yang rapi, jadi kalau mau nanya tanya aja semua Bu gimana gimana. Ini sesi satu Boleh. ya, waktu kita cuman 30 menit sama Bu Sabaah, nanti akan ada alumni yang kedua. Oke, selamat Boleh Japri aja menyaksikan. lah, Bu. Gimana Bu? Japri aja. Japri. Enggak ada Japri. Ayo kita sesi terbuka ya. Baik, terima kasih. Saya langsung serahkan Bu Sabaah. Silakan ceritakan segala pengalamannya. Assalamualaikum. Siapa teman saya, Bu? Iya, silakan. Saya dampingi. Apa ya? Eh, mungkin kalau yang pertama itu kendalanya sinyal, karena di sini ya jaringannya kalau mati lampu kita juga ikut ngeblank, jadi zoomnya terkeluar, terpental, teman-teman udah pada selesai. Dah pokoknya kalau mau cerita bisa diceritain. Yang pastinya kita harus semangat, terus jangan lupa benar kata Bu Rahmi, kita harus izin orang tua, sama suami, sama keluarga. Tes yang kedua itu sama juga lah, kendalanya mungkin sinyal masih karena masih terpental. Dan yang ketiga ini ya alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, berkat ikhtiar gitu aja. Nggak susah, penting baca-baca soal aja lah Bu, Bapak, Ibu pokoknya harus semangat. Oke, jadi Bu Sabaah pada hari ini pada pertama kali kan, kalau misalnya pertama kali itu rasa nggak lulus itu ya udah terbayang semua orang, ada yang pingsan, ada yang sakit, ada yang nggak mau makan kayak Bu Dewi ya.
Kalau saya Ter yang akhir ini saya nggak mau buka. Saya nyuruh Bu Dewi mukanya. Bu Dewi, tolong Bu Dewi. Aku nggak mau lihat pengumuman. Kalau Ibu mau lihat itu punya saya. Yang ketiga ini ya Bu ya. iya, iya, Jadi iya. kenapa kata Bu Dewi? Aku nggak mau Bu. Aku Nggak takut siap kata. ya. Ya. Jadi Ibu Dewi yang buka pengumuman. Oke. Nah, waktu di yang ujian yang kedua Februari itu, ternyata ibu nggak lulus lagi gitu ya. Ternyata tidak lulus lagi. Itu bagaimana perasaan ibu? Saya mikir kayak gini Bu. Teman saya juga ada sampai 7 kali dia ikut UP. Hmm, Nah, yang ke-8 dia baru lulus. Berarti eh aku harus semangat gitu. Aku harus tetap ikut dan aku harus lulus kali ini. Ya, itu aja. iya, oke, 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 baik. Eh, Jadi berarti cuma sampai kita kita malah. nggak boleh lihat ke bawah sebenarnya. Harus lihat yang nggak boleh lihat ke atas, tapi harus lihat yang ke bawah sebenarnya ya Bu Sabah ya. Nah Bu Sabah, ada introspeksi diri nggak terkait dengan model belajar selama ini? Mungkin pengetahuan kita yang kurang selain jaringan, itu bagaimana? Aduh, gimana ya Bu ya? Hmm. Kalau introspeksi diri sebanyak sih Bu. Ya, heeh. Apa yang bisa dibagi sama teman-teman nih? Kita harus ngapain gitu? Adik-adiknya mau harus ngapain supaya menghadapi 4 hari lagi mau UP ini mereka harus ngapain gitu? Oke. Ada soal-soal UT, soal-soal layout yang sudah dikasih sering-sering dibaca karena yang ketiga itu lumayan banyak masuk Bu. Yang dari Hmm, Kalau tipsnya tuh menjawab soal itu, carilah jawaban yang panjang. Oke, okay. Terus terus. Apa lagi ya? Kuncinya itu ada di soal. Sebenarnya jawaban jawaban dari soal kita itu sudah ada di soal jawabannya. Oh, oke, okay. Catat tuh Hmm, teman-teman. Jawabannya sudah Sebenarnya ada, secara tidak langsung jawaban itu udah ada di soal. Kalau sudah ada kita di jeli. soal. Oke. Okay. Kalau kita jeli, kalau kita tahu itu kuncinya, insya Allah Bu. Karena ya yang namanya udah 3 kali Bu ya, mungkin udah bisa mencerna soal gitu. Udah pro istilahnya ya. Iyalah Bu. Baik, oke, ini udah ada yang reset. Pertama Bu Indayani dari Subulu Salam. Silakan Bu Indayani. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. mau nanya ini. Tadi kan Ibu bilang masalah sinyal katanya ya, Bu. Terlempar dari Zoom. Itu maksudnya kondisi sinyalnya itu kenapa ya, Bu? Kan ini maksudnya kami kan takut juga karena di daerah Subuh Salam, Jaga-jaga. iya, daerah Subuh Salam itu sering juga terjadi, sering terlempar gitu. Itu maksudnya gimana supaya kami bisa ngambil posisi yang pas gitu deh, Bu. Terus sebenarnya enakan kalau kita ambilnya ke kota ya Bu ya. Karena aku kemarin, ya, ya, saya kemarin itu masih di sekolah. Nah, kalau di sekolah yang namanya kita di desa, sinyalnya turun naik kayak gitu. Apalagi kalau pas mati lampu, oh langsung ngeblank keluar. Apalagi pengawasnya pelit, Tegas ya, Bu. pengawasnya nggak bisa toleransi sama kita, udah kita langsung di backlist, langsung dikeluar. Berarti itu memang tidak ada lagi kesempatan buat kita kalau sudah kita dikeluarkan, Bu. Mm. Misalnya udah keluar dari Zoom, tidak ada lagi kesempatan ya, Bu. Mungkin dikasihnya Bu ya, dikasih, tapi kita nggak tahu juga sih. Saya kemarin itu terpental, tapi bisa masuk. Nah mungkin nilai jawaban saya itu pas dimatiin dari situ, mungkin di stop dari Hmm. eh, berapa saya sudah menjawab soal. Nah, walaupun saya mengisi full, mungkin pengawas batas batas pengisian seperti itu, seperti itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Hmm, jadi lebih sebagai tambahan banyak Bu. teman-teman semua, saya lagi ingat Bapak Ibu.
kalau yang merasa di kabupatennya sering mati lampu, silahkan bersurat melalui Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama masing-masing setempat ke PLN. Pengalaman Baik, Ibu. Kabupaten Aceh Selatan begitu, mereka bersurat ke PLN dibantu tidak mati lampu di daerah mana mereka titik kumpulnya. Yang kedua, kita udah dapat pengawas, pengawasnya itu dari UIN Jakarta dan UIN Jogja. Jadi harus hati-hati. Saya ingatkan harus lebih waspada. Apa yang disampaikan oleh pengawas, tolong didengar baik-baik. Jangan ada yang mencoba untuk suka membantah atau apapun. Ya. Oke, baik Bu Indayani, selesai? Ada lagi Iya, Bu. pertanyaan? Terima kasih, Bu. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, silahkan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rahmat. Sabah, saya mau bertanya terkait mengenai ketika saat kita melaksanakan UP. Kalau tadi kan kendalanya mengenai jaringan. Nah, ini kadang-kadang kondisi Zoom mau handphone itu tiba-tiba keluar jaringan data. Tidak terupdate dia lagi. Jadi kita masih ada nggak kesempatan kepada pengawas tersebut untuk mengaktifkan kembali data dan masuk Zoom kembali gitu? Apakah hanya sekali aja gitu? Sebenarnya ada sih Pak, itu tergantung dari pengawas. Kalau tadi pengawas yang kedua dan ketiga ini alhamdulillah dia kan saya masuk lagi ya, diizinkan masuk lagi itu ya sempat 2 kali yang kedua ya, 2 kali tertanggal, jadi dosanya ya itu kan bukan kehendak kita. Kalau Tapi bergerak kita dari kita bergerak dari duduk itu ngambil HP kan ngejum di HP nih pakai tripod itu bisa nggak apa-apa, nggak jadi pengaruh bergerak mengambil HP gitu. lebih baik kita izin bilang sama pengawas. Iya. Kita izin dulu, misalnya kita ini boleh kamera, Pak saya mau izin ini. Kalau kita nggak izin nanti kita sendirinya langsung di. Berarti kita minta izin dulu lah setiap kita mau bergerak ya, Bu ya. Kalau kita mau bergerak dulu. Bahkan kita mau minum aja kita harus izin dulu. Ya. Baik, Satu Ibu. lagi ya Bu, satu lagi terkait mengenai soal ketika kita ingin menjawab. Kalau seandainya narasi itu panjang, ada nggak kira-kira solusi dari Ibu untuk bisa kita tidak mesti harus membaca narasi panjang itu, kita langsung mendapatkan kunci jawabannya di situ gimana ya? Jawabannya. Baca yang kalau misalnya soalnya ya, kita ambil yang mana ya, gimana ya namanya? Kata kuncinya itu ada di tengah-tengah soal. Ada juga dia di depan soal, bahkan ada juga dia di ujung. Atau kuncinya di situ. Kalau mau cari jawabannya, ya jawabannya pasti panjang itu Pak. Ya, betul. Terima kasih Bu, itu aja ya Bu. Baik, Pak Rahmat selesai. Nah, jadi sebagai informasi juga, karena Pak Rahmat udah nanya. Untuk pengawas, apapun yang terjadi itu harus izin sama pengawas. Bu, saya mau BAB. Bu, Pak, saya mau BAK. Pak, mohon maaf. Nah, jangan sampai pernah kejadian itu angkatan Bu Sabah juga, tapi di bulan kedua. Nah, di situ, bukan di bulan kedua, maksudnya bulan Februari, tes kedua. Nah, dia dalam sebuah ruangan, ini saya lagi ingat ya makanya, karena ditanya Pak Rahmat. Dia di sebuah ruangan, ruangannya tak perpustakaan sekolah ya, gitu. Nah, dia lupa mengunci pintu waktu UP tadi. Masuk orang ke dalam itu, pengawas kira itu joki. Pengawas kira itu joki, langsung dikeluarkan. Jadi kalau memang bisa Anda kunci-kuncilah ruangan tersebut. Nah, kemudian jangan lewat anak sedikit pun.
anak kecil kayak saya ini, misalnya buat anak kecil tuh jangan lewat juga, jangan sampai mengganggu. Minta tolong, mohon bantuan sama pasangannya, itu saya memang lagi ingat tuh, itu jangan sampai. Nah, terkait dengan kuota ya Pak Rahmat. Jadi kalau yang angkatan kemarin, yang angkatan batch 1 2024, itu mereka memisahkan HP yang untuk telepon dengan HP yang untuk menjadikan kameranya nge-zoom. Zoom. Paham nggak maksud saya? Paham, Jadi Bu. kalau misalnya dia pakai HP untuk Zoom, yang HP untuk Zoom-nya adalah HP yang bisa ditelepon orang, maka itu akan mengganggu. Iya Bu, saya lupa kemarin. Karena dipisahkan, maka tidak akan mengganggu jalannya ujian Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang nelpon biasa itu bisa hilang sinyal tiba-tiba. Jadi kalau bisa dicabut jejak kartu, digantikan dengan ini. Buat status, nanti akan ada status yang kami berikan. Statusnya adalah mohon tidak mengganggu, kami sedang melaksanakan ujian mulai dari sekian jam sekian. Itu dia. Mungkin itu tambahan dari saya ya Pak Rahmat ya. Ada lagi Pak Rahmat bertanyakan? Bu Sabah? Yang dibilang Baik, terima kasih untuk Pak tidak diganggu Rahmat. gitu ya Bu. Baik, kita lanjut Pak Abu Bakar. Silakan Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu yang ingin ditanyakan itu, ketiga tryout, Ibu seberapa persen bisa menjawab jawaban itu? Alhamdulillah terjawab semua Pak. Enggak, maksudnya berapa persen Ibu bisa menjawab dari jawaban tryout, bukan bisa, maksudnya Ibu isi semua, tapi Berapa yang benar gitu. yang betul Ibu jawab. Lupa Pak. Mungkin maksudnya gini Bu Sabah. Ya. Kita kan waktu dulu kan Bu Sabah tryoutnya ada berapa kali ya kan. Nah dari sekian berapa kali, kamu masih ingat ya dulu tryout pernah ya. Nah dari sekian berapa kali itu Bu Sabah ingat nggak ada berapa kali yang Bu Sabah lulus? Kalau kemarin ada 3 kali kan kalau salah Bu ya. 3 kali lulusnya. Alhamdulillah lulus semua. Cuma nggak tahu Lulus buktinya ini. tryoutnya. Ya, tryoutnya alhamdulillah. Ya, Lulus begitu semua. mungkin, Pak. Ada 80, ada 74. Pak, pokoknya kalau tryout semua. Nah, udah. Kemudian sedikit lagi, berapa persen sih keluar dari tryout itu yang keluar waktu ujian UP? Kira-kira, nggak usah pas-pas kali. Kira-kira yang kisi-kisi yang keluar di tryout itu berapa persen sih keluarnya di UP saat UP beneran? 38 lah, 38% lah keluarnya. Banyak pedagogi, banyak pengetahuan. Ya, benar. Jadi untuk prediksi tryout itu kan mungkin saya kasih gambaran Pak Abu dan teman-teman semua. Tryout itu kan kita bekerja sama dengan kampus, bukan dengan panitia nasional. Artinya peluang untuk kemiripan hanya 30-40%. Sisanya adalah di indikator atau kisi-kisi yang ada di web UKM PPG yang pernah saya share sama Bapak Ibu semua, ada ingat? Yang untuk belajar malam, nah itu yang mendekati untuk kelulusan. Nah, ingat, data lulus kita minimal 70. Dari dulu, dari belajar pedagogi juga 70. Nah, begitu. Pak Abu, ada lagi yang bertanyakan, Pak Abu?
Sedikit lagi Bu, tadi yang minta izin minum. Itu kan ada dua, minta minum izin ke dapur atau minta minum memang airnya sudah ada di meja. Sudah ada di meja, Oh, jadi kalau kelupaan bawa air ke meja sih nggak bisa keluar lagi. nggak bisa keluar. Baik, Kecuali baik. kalau Terima kasih. kecuali kalau pengawasnya baik. Ya, tapi Tapi Baik, baik, Bu. usahakan disediakan terus ya. Jadi Terima semuanya kasih, kita Bu. sedia payung sebelum hujan. jadi Oke. kalau Karena ada kita udah di tua-tua ini mungkin kelupaan, Bu. Baik, Bu. Jangan Pak Terima Abu, kasih, Bu. tetap harus siap-siap Ya, ya. baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Udah ada lagi Pak Abu? Udah, sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abu. Sekarang kita lanjut Pak Gunawan. Silahkan Pak Gunawan. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mau tanya pada Ibu Safah. Ini mengenai pelanggaran yang kita lakukan, yang terutama sekali mengenai jaringan misalnya, satu. Dan ada yang lain soal ada orang di dalam ruangan. Itu sudah jelas. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada suara bising atau keributan anak-anak misalnya di luar ruangan, di luar rumah. Kebetulan tempat kita itu berdekatan dengan jalan umum ataupun sering mondar-mandir anak-anak, itu bagaimana? Termasuk dalam kode etik pelanggaran atau tidak, Bu? sebenarnya pelanggarannya itu Pak ya, karena saya tes yang pertama itu dekat sekolah, Iya. karena pas ya yang namanya anak-anak kan Mm-mm. mengganggu sekali kata orang dari pengawas. Tapi kita kan ada apa namanya simulasi dulu tempat. Iya. Kalau kira-kira tempatnya berisik, ada supir harus jadi tempat yang aman. Terus kalau ada misalnya ya jangan sampai kata Bu Ahmed tadi memang benar ada yang lewat satupun di belakang atau di apa, walaupun dia cuma di jendela itu sudah ya, bukti. Jadi ya takutnya nanti dikeluarin dari Zoom. Apakah Bu, satu lagi Bu, apakah di saat kita nge-zoom itu suara audio mikrofonnya diaktifkan atau dinonaktifkan itu Bu? Diaktifkan Pak. Oh, diaktifkan ya. Iya. Hanya itu Bu, terima kasih banyak atas masukannya. Iya, baik. Assalamualaikum. Sekalian karena Pak Gunawan udah nanya. Ada pengalaman mahasiswa yang lalu juga. Oh, itu Pak Ardion. Nah, Pak Ardion itu eh, suara apa namanya itu suaranya bukan tidak bisa diaktifkan, tapi tiba-tiba hang, nggak mau hidup suaranya. Dan pengawas sudah manggil-manggil, Pak Ardion tolong, Pak Ardion tolong. Itu Bapak Ibu bisa lihat rekaman di YouTube kita PPG. Pak Ardion tolong dibuka, Bapak. Pak Ardion udah ngomong dong. Iya Bu, iya Pak. Di sini ternyata suara HP Pak Ardion itu rusak tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu harus ngecek itu semua. Dan dia langsung gagal. Dikunci, di blacklist sama si pengawas. Itu juga harus hati-hati dicek. Sound dicek, kemudian laptop dicek, semua dicek Bapak Ibu ya. Segala hal itu adalah teknis. Selain pengetahuan perlu, teknis juga penting. Oke, baik. Ada lagi Pak Gunawan yang mau tanyakan? Selesai Bu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sama Bu Sabah kita? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Sabah, kasih dong kata-kata yang apa namanya yang epic, pesan-pesan untuk adik-adiknya menghadapi hari Sabtu nih loh mereka ujian loh. Bu Sabah, besok kan kalau malam mau ujian kan, gimana perasaannya, apa persiapannya, apa yang harus dilakukan. Oh masih ada, mohon maaf satu lagi nih Bu Nur Laila. Nah, Bu Nur Laila, silahkan Bu Nur Laila satu lagi ya.
Silahkan Bu Nur Laila. Iya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Sabang bertanya. Berarti kan Bu, kelulusan kita ini kan Bu, terkait kelulusan UP ini, bisa dikatakan urusan jaringan ini berapa puluh persen Bu? Maksudnya kan, apakah kira-kira misalnya kan kalau aman jaringan, insya Allah nggak ada kendala tentang jaringan, tetapi misalnya kan di pengetahuan itulah akan menjawab soal itu, kita hanya misalnya 50%. Kira-kira bisa lulus nggak itu Bu? Apakah memang sangat berpatokan sekali dengan jaringan itu? Karena kan dari Berharap kemarin juga, kan saya dengar berharap juga. jaringan. Iya, maksud saya kan Berharap dari juga. kemarin kan saya dengar jaringan kan. Apakah memang nanti kalau aman ya jaringan kita? Tapi memang kita nggak sebegitu pandainya kan. Ada kadang 50% cuman. Apakah kita kira-kira itu bisa lulus UP juga. Bu? Itu. Kalau 50 nah kita itu kan harus apa nilai kemarin 70 ya. Ya, 70. Oh, berarti aman pun nanti jaringan kalau memang kita nggak bisa jawab 70% itu jauh apa nih itu ya Bu? Harapan kelulusannya ya. Intinya saja. Mungkin kalau menurut Bu Sabah begini, kita 50% itu udah pasti jaringan juga, 50% itu udah pasti pengetahuan juga. Namun kalau pengetahuan Bapak Ibu bisa kita kontrol karena kita latihan. Tetapi kalau teknis nggak bisa kita kontrol. Lagi-lagi enak ujian tiba-tiba mati lampu. Nggak bisa kita kontrol kan? Lagi tiba-tiba ujian suara HP-nya tiba-tiba rusak. Nggak bisa kita kontrol kan? Artinya apa? Semua hal saling mendukung antara teknis dan juga pengetahuan. Itu Bapak Ibu. Oke, Bu Bu Nur Laila. Baik, terima kasih Ada ya lagi Bu. ditanyakan ke Bu Sabah, Bu Nur Laila? Ibu, Udah, terima boleh kasih saya Pak bertanya sedikit Bu? Apa itu? Saya Bu Indayani. Bu, Baik. tadi Ibu bilang kan tidak boleh ada anak-anak gitu kan Bu. Seandainya kawan kita nih kan ada yang betul-betul nggak bisa gitu kan Bu. Kita bantu dulu di awal bisa itu Bu. Maksudnya Itu kayak sama Zoom itu. pengawasnya itu. Lagi-lagi Makanya balik kita ke pengawas. ya, lagi-lagi Karena balik ke dari pengawas. Subuh Salam ada, iya Bu. Iya Makasih benar. ya Ibu. Mau kayak manapun, mau kita hamil, mau kita Iya. stroke, mau kita apa, itu lagi-lagi balik Ke pengawas. sama pengawas. Komunikasikan Baik, Ibu. sama pengawas. Terima kasih Di Ibu. rumah sakit juga izin sama pengawas. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Baik, Bu Nur Laila udah? Udah Bu, udah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, gimana Bu Sabah, apa yang mau disampaikan nih sebelum menyelesaikan tanggung jawabnya di sini? Bapak Ibu. Coba, karena hari Sabtu adik-adiknya mau ujian nih. Masih muda. Untuk Bapak dan Ibu yang mau mengikuti UP, persiapkan pokoknya HP Zoom itu beda dengan HP WA kita ya. Jangan pakai WA kita tapi pakai HP lain aja untuk mengantisipasi ya teknis tadi. Terus jangan lupa berdoa. Sholat yang utama. Saya ingat kata-kata Bu Rahmi, pokoknya jangan lupa sholat, sedekahnya pun jangan lupa. Itu juga untuk mendorong kita menuju ke sana. Semoga semuanya lulus lah dengan 1 kali tes. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Allah. Ibu. Boleh dijapri kalau mau. Ya, Bu, nomor HP-nya Bu, diapakan Bu, di chat. di Boleh. chat Zoom ya Bu. Baik, oke. Terima kasih Yang- banyak ya Bu Sabah sudah mau berbagi pengalaman sama kami semua. Dan ingat ya, lagi-lagi saya sampaikan, kita bukan mau mengundang tangis Bu Sabah di sini. Tapi kita mau berbagi pengalaman. Kita nggak tahu nantinya apakah kita di posisi ini, walaupun kita tidak berharap. Saya berharap semuanya bisa lulus 100%. Ya, Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berharap
Iya Bu Sabah, boleh nggak saya ngomong gini? Saya berharap mereka tidak berada di posisi Bu Sabah. Boleh nggak saya bilang gitu ya? Boleh. Benar kan? Sebagai penyemangat ya, Bu. Iya. Jadi kenapa? Bu Sabah di sini udah 3 kali berjuang. Bukan soal patah semangat, tapi dia punya tujuan. Udah capek saya kuliah 4 bulan ya Bu Sabah ya. Sedikit lagi harus saya selesaikan. Mau nggak ikut loh kawan ini? Aduh, kemarin dah nggak mau ikut UP dia lagi. Saya bilang rugi. Aduh, saya nggak sanggup, Bu. Saya nggak sanggup. Apaan nggak sanggup? Patah semangat, Bu. Udah patah semangat, nggak boleh. Malah pas terakhir nggak mau buka pengumuman. Karena kan saya bilang, buka pengumuman tuh kayak buka reward, Bapak Ibu. Selamat, Anda mendapatkan uang 100 juta. Selamat, Anda harus mentransfer 100 juta. Rugi mana coba? Nah itu, tapi di sini selamat Anda telah lulus UKM-PPG. Wah, udah ada SPDGR ya Bu Sabah sekarang. Nah, alhamdulillah. Semoga berkah ya Bu Sabah ya rezekinya. Nah gitu ya. Artinya di sini kami LPTK YNU Sumawi ini bukan sebagai pembuka rezeki Bapak Ibu, tapi kami pelantara. Kita berjuang sama-sama. Kami berjuang untuk membawa Bapak Ibu kemari. Ibu-ibu berjuang untuk melawan diri ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri. Ingat ya? Lawan diri sendiri. Udah pernah saya bilang kan? Malasnya dilawan, magernya dilawan. Semua. Ya, baik. Bu Sabah, terima kasih banyak udah hadir. Makasih udah berbagi berbagi cerita, berbagi pengalaman di sini. Bu Sabah, kalau mau ada kegiatan boleh keluar dari Zoom nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak Bu Sabah. Punya semangat ya, semoga lulus semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, Amin. Terima kasih, Bu. Iya, terima Terima kasih kasih Bu Sabah. Doanya, Bu Sabah. Baik, selanjutnya kita Oke, baik, silakan di-unmute. Kita masuk ke alumni kedua. Nah, alumni kedua ini adalah Leli ini adalah alumni yang lulus 1 kali. Ya, jadi kalau tadi kita sedih-sedih, nah sekarang saya nggak mau kita sedih-sedih dulu. Kita dengar dulu tips dan triknya. Kadang Bapak Ibu bisa mencoba seperti Bu Leli. Coba seperti Bu Leli. Apa sih triknya supaya kayak Bu Leli bisa lulus ya? Apa kabar Bu Leli? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Leli sehat Bu Leli. Alhamdulillah sehat Bapak Leli Ibu. sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Teman-teman dari Bapak Langkat sehat. udah kenal ya Bu Leli ini asal Sehat dari Bu Leli. Langkat, mahasiswa Ya Bu Leli, D1. kenal sama saya Bu Leli. Siapa itu? Lili dari Langkat. Ayo kenal sama saya Bu Leli. Ya udah jangan ribut. Ayo Bu Nanti Leli. tagline reunian di Langkat. Kasih semangat kami, Bu. Insya Ya, Allah. Oke. Ada nomor HP-nya, Bu. Oke, baik teman-teman. Bu Leli ini adalah mahasiswa salah satu mahasiswa yang lulus dalam sekali tes. Jadi mungkin ada inspirasi boleh supaya kita juga mengikuti jejak Bu. Jadi gini, saya kenapa mengambil Bu Sabah sama Bu Leli? Supaya kita bisa terinspirasi dengan Bu Leli atau kita siap seperti Bu Sabah. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita tetap harus melihat ke bawah, juga belajar dengan ke atas. Ya Bu ya, Bapak ya. Baik, udah siap ya? Silahkan raise hand, siap-siap untuk mulai bertanya. Oke? Silahkan siap-siap raise hand. Nah, silahkan Bu Leli jelaskan dulu apa sih tips dan triknya selama persiapan. Ini hari Sabtu mereka ada UP loh Bu. Bu bayangin ya kan persiapan UP malamnya Ibu kayak mana gedebak-gedebunya ya kan. Jadi Ibu bagi pengalaman dulu apa yang harus Ibu lakukan. Ini ngapain sih langsung Adi Mukhtar ini satu kampung di situ kalian?
Iya Bu, Ngapain satu ngobrol di situ mereka satu Bu. kampung? Ada Pak Dewi gitu. Kami Bu sama Umi Leli Bu. Walah. Tetangga saya Bu, Umi Leli tetangga saya. Oh Iya, iya kemarin Kak. dapat oleh-oleh Bapak juga, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik ya kita lanjut ya. Baik, Bu Leli silahkan share apa pengalamannya supaya teman-teman juga paham bagaimana harus mempersiapkan diri. Silahkan waktu dan tempat. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Kok belum apa-apa udah ada nanya ya? Ini sekedar sharing ya. Tapi sebenarnya pastinya Bu Rami udah ngasih wejangan yang sangat banyak pada Bapak Ibu semua ya. Persiapan UP yang tanggal 15 ya. Itu sangat-sangat sebentar sekali ya. Jadi tips-tipsnya itu yang paling utama itu minta restu. Suaranya kecil, Bu. Suara kecil izin ya Bu sebentar ya. Kecil orangnya, Bu. Ini udah Bu. Udah, Bu. Kalau besar-besar Udah Bu, jelas sudah. kok, Bu. Udah jelas, Oke Bu. ya. Tipsnya nggak repot-repot. Pasti kita ini kan. Kalau misalnya kita yang sudah mempunyai pasangan, paling penting itu restu, doa restu dari pasangan kita. Kalau istri, mintalah restu, mohon maaf lahir batin sama suami. Suami. Begitu juga yang suami, minta maaf sama istri. Karena begitu pintu maaf terbuka lebar, pasti kita ini hati kita luas, kita yakin dan percaya doa-doa orang yang di sekitar kita itu membawa keberkahan, kebaikan buat kita semua ya kan. Kemarin itu ketika saya mau UP juga, saya minta maaf sama orang banyak. Terus minta maaf sama emak, mohon doa sama emak, sama suami, sama keluarga besar, mohon maaf lahir batin, minta doa. Terus juga yang pasti belajar ya Bu. Bapak Ibu belajar kan pastinya juga udah dibuat kelompok belajar malam ya. Jadi dari belajar malam itu soal-soal itu insya Allah ada yang masuk. Dan ketika soal itu masuk, kita itu nggak pakai mikir lagi. Begitu baca, oh ini dia jawabannya. Jadi insya Allah kita cepat. Jadi belajar itu sangat-sangat penting, ya kan? Banyak kemarin kita juga mungkin dan buat soal. Jadi soal-soal yang diberikan itu semua soal yang kita dapat, belajarlah. Yang paling penting juga selain belajar, jaga kesehatan, jaga makan. Itu tadi kan saya awal masuk ada yang lihat makan bakso. Saya yang takut gitu loh. Makan bakso jangan makan pedas dulu karena kesehatan itu yang paling penting kan Bapak Ibu. Jadi ketika nanti di hari H berdoa banyak-banyak pasti sedekah iya. Kesehatan kita paling penting. Kita hindari makanan yang sekiranya itu kita tahu akan berakibat yang nggak nyaman buat tubuh kita, ya kan? Kemudian sinyal kemarin itu kami di Langkat ini khawatir juga karena kemarin tuh sempat ada musim mati lampu ya. Jadi kami tinggalnya di Berandan, terus kami ke Stabat cek sinyal. Kemudian juga menyurati polisi, Polres ya, Polres Tabat. Jadi memang sinyal itu sangat-sangat berpengaruh karena kita memang mengandalkan sinyal untuk ujian ya kan. Menyurati PLN dan alhamdulillah hari itu nggak mati lampu di Stabat. Cuman kemarin itu khawatirnya kami sampai berpindah di tempat yang nyaman ya. Ada beberapa teman yang milihnya di hotel karena memastikan kenyamanan, ketenangan, jangan ada yang ribut, jangan ada orang lewat gitu kan. Kami kemarin itu sebagian di Stabat sekolah SLB, tapi karena banyak di situ juga sinyal nggak, kalau saya kemarin tuh sinyal nggak pas, kebetulan ada cek sinyalnya, saya pulang lagi ke Berandan, bismillah. Pulang lagi ke Berandan, di Berandan.
Dan terus hal-hal yang seperti laptop dipastikan sehat, ya kan? Handphone kemarin sampai sampai beli handphone baru. Karena maksudnya gini, perjuangan kita 4 bulan ini kita harapkan yang terbaik. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan, masalah teknis itu yang harus kita hindari sebisa mungkin. Jadi semaksimal mungkin dalam kondisi prima, laptop bawa dulu ke servisnya kalau memang keadaannya mungkin udah berat gitu kan. Kemarin sebelum UP ada aplikasi untuk tryout ini, nanti kita berganti aplikasi, jadi itu dihapus supaya nggak terlalu berat, supaya nggak lola, diganti aplikasi baru. Jadi file-file yang nggak perlu itu dibuang supaya enak, ringan kerja laptopnya. Mungkin sekitar gitu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti ketika kita melaksanakan UP, kita benar-benar siap lahir batin. Oke, yang pertama Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar, silahkan. Bakar. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas, Bu. Ini dari Aceh. Iya, Pak. Horas, Yuk. walaupun langkat tanah Melayu, Pak. Yuk. Semangat yang penting, Bu, ya. Iya. Begini, Bu. Mau tanyakan, Ibu waktu ikut tryout itu seberapa persen Ibu jawab betul? Kemarin itu kalau misalnya sekarang berapa kali tryout dia, Pak? 4 kali. 4 kali. Kemarin itu kami alhamdulillah 6 kali dan saya itu 4 kali yang nggak lulus. Dan memang kan soalnya itu diacak. Yang paling sulit itu di tryout ketiga, ya kan? Tryout ketiga itu memang sangat sulit. Kami semuanya agak ngedrop di situ. Tapi walaupun begitu, dari awal tryout itu ada yang lulus. Kemudian punya trik khusus nggak untuk menjawab soal di ujian UP itu? Ya. Kalau yang dibilang sama kawan itu, kita kan harus tahu kata kunci. Itu betul, itu memang nggak salah kan? Kalau memang kita sudah tahu kata kunci, otomatis kita udah pasti bisa jawab. Nah, sekarang kan yang perlu kita luruskan untuk mencari kata kunci sendiri. Punya trik enggak? Seperti itu, Bu. Ya, jadi kan selain misalnya kemarin udah latihan soal ya kan Pak, kata kunci ada dan teknik membaca cepat itu perlu ya Pak. Kadang kita menghabiskan waktu mengulang pertanyaan, ya kan Pak, itu menghabiskan waktu. Karena nanti kan kita ada deadline-nya. Jadinya kalau tahu kata kuncinya dulu langsung tahu jawabannya. Cuman terkadang itu soalnya ya hampir benar semua gitu, kecuali memang yang sejarah Islam gitu kan Pak. Bismillah aja, mudah-mudahan banyak belajar, insya Allah terjawab semua dan harus yakin lulus ya kan Pak. Jadi Bismillah, setiap buka soal baca Bismillah, kerjakan. Kalau yakin sih yakin sangat, Bu. Maunya sekarang kami ini udah lulus. Sebelum ikut UP maunya udah lulus seperti itu, Bu, ya.
Maunya Oke, lulus terima kita kasih ya, Bu Pak. dan pertanyaannya Sabar dan Pak Abu, jawabannya. semua orang punya proses. Kok lulus Insya aja ya? Allah ujian dulu Pak ya, baru Enggak, lulus. ini kalau semangatnya Bu. Iya, betul. Iya. Oke, ada lagi Pak Abu? Udah, sekian Bu. Baik, selanjutnya Pak Rahmat Hidayat dari K1 Langkat. Silahkan Pak Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Sama Sama-sama dari orang Langkat Langkat, kita Bu. Pak. Ya, saya Stabat. Jadi Bu, tadi terkait mengenai amalan gitu kan Bu. Tadi kan saya dengar dari Ibu amalannya minta restu sama istri, anak gitu kan. Nah, tadi dari salah satu amalan itu yang Ibu kasih minta restu ke orang tua. Nah, saya orang tua kan tidak ada gitu kan. Jadi itu bagaimana? Bisa nggak tambahan amalan lagi gitu selain dari orang tua? Karena kan dua-dua saya udah nggak ada nih orang tua gitu. Eh, udah nggak ada orang tua ya kan Pak. Paling nggak yang paling terkuat, yang paling dahsyat doanya itu dari pasangan kita gitu loh Pak. Nggak usah jauh-jauh gitu. Teman tidur kita itu doanya makbul kali. Jadi nggak usah cari orang tua baru, Bapak nggak usah, ya kan? Nanti orang Ya, tua ya, ya. mama orang pula Bapak aja, Bu doain saya. Iya, betul. Boleh, boleh. Tapi orang-orang terdekat yang paling tulus mendoakan kita ya keluarga besar kita, ya kan? Anak-anak juga. Karena saya akui beberapa kali tryout ini memang kondisi dalam tryout kedua dan tiga kami kan kondisi memang direpotkan. Yang kemarin kami lagi di perjalanan mau ke Takengon, kami nggak konsen, akhirnya nilainya ngedrop. Kemarin juga kan hasil dari mandiri kecapean pulang dari Takengon ngedrop juga nilainya. Jadi besok yang keempat ini yang mudah-mudahan Bismillah lah gitu ya kan. Kata Ibu tadi kan setiap soal Bismillahin mudah-mudahan gitu kan nambah gitu dia. Insya Allah. Iya. Ya, insya Satu Allah lagi ya, lulus, Bu. Pak. Satu lagi Bu pertanyaannya. Untuk kita menghadapi UP saat UP, mungkin kan kadang-kadang soal itu ada yang meragukan gitu kan, ada yang meragukan kita. Saran dari Ibu lah, karena Ibu tadi orang yang salah satu lulusnya dalam sekali gitu kan. Bisa nggak kira-kira kita abaikan dulu daripada itu membuang waktu gitu maksud saya. Apakah kita hanya terfokus ke situ aja gitu? Oke, alhamdulillah ya Pak. Kemarin itu dari 120 soal ya. Kalau nggak salah 120 soal itu pasti ada yang ragu-ragu. Jadi kan kita itu kan diizinkan bawa kertas kosong, pulpen. Jadi setiap ada yang ragu-ragu itu saya tulis gitu Pak. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 lancar, 6-nya ragu-ragu. Saya buat angka 6. Boleh menulis Bu, soalnya kan Boleh. kemarin tidak boleh bawa kertas di situ. Boleh, Coba Pak. tanya pengawas, boleh? Kertas kosong nanti Boleh. ditunjukin kertasnya, kosong tuh benar-benar kosong. Kosong. Boleh, Pak Rahmat. Boleh. Jangan Bapak bawa contean, nanti malah nggak konsen Bapak, Pak. Jadi kertasnya kosong memang untuk menulis yang ragu-ragu tadi. Habis waktu juga ya kan Bu, kalau bawa contekan soal mana, jawaban mana itu nggak usah dipikirkan. Siap. Bismillah. Jadinya, Siap. jadi misalnya di 6, di 51, dimanapun, nanti bisa Bapak ulang lagi. Misalnya 6C, saya yang ragu gitu kan. Nanti masih ada kesisaan waktu balik lagi. Saya kemarin tuh mungkin sekitar 15-20 adalah yang ragu-ragu. Itu ya kan Pak. Jadi semuanya disiapkan terus. Yang dibilang Bapak tadi sebelumnya izin ya. Ketinggalan minum, itu nggak ada alasan gitu ya. Jadi ketika kita mau siap UP, kenapa LPTK kita memfasilitasi kita dengan stimulasi dengan tryout supaya kita itu siap lahir batin, ya kan? Apalagi kan Bapak Ibu kemarin dapat penguatan ya kan? Kemarin itu, alhamdulillah ya. Kemarin itu kami sangat bersyukur ketika kami diberi induksi ke Loksmawe. Jadi sebelumnya itu sangat-sangat nggak yakin, sangat-sangat ketakutan bagaimana menghadapi UP. Kemudian kami ke Loksmawe, jumpa dosen-dosen di sana, dapat penguatan. Masya Allah itu luar biasa ya kan. Itu dapat kekuatan baru dari Loksmawe, Bapak Ibu dari Takengon, apalagi Takengon sangat indah ya kan. Nanti kali ya kan Pak. Jadi di sana itu kita pulang itu dengan yakin kalau itu kita lulus.
4 Maksudnya kali lebih, pulangnya, Bu. ya Pak, kayak mana Bapak yakin? 4 kali pulangnya. Nanti Bapak tak ujian kalau lama kali di sana. Siap ujian nanti baru main lagi ke sana. Gitu. Jadi kalau ragu-ragu ditulis lagi, ditulis saja Pak. Baca lagi soalnya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bapak. Oke, ada lagi Pak Ahmad? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Kita lanjut. Ibu Siti Anisah Pohan ya. Ya Bu, baik Bu, terima Sebentar kasih saya spot. banyak. Ya. Mas sedikit Bu yang di sini yang saya tanyakan mengenai teknis. Kami di Subul Salam kan banyak ini Bu, kawan-kawan yang dikatakan di pedalaman lah, yang jauh dari jaringan, yang jauh dari kemungkinan mati lampu. Jadi seandainya UP itu kami buat di suatu ruangan, misal seperti tes CPNS. Misalnya kalau tes CPNS itu kan ada di satu ruangan, yang jelas-jelas memang itu hanya khusus peserta yang ujian. Apakah boleh seperti itu? Itu aja, Bu. Jadi Bu, ketika kita UP itu, kita ini satu ruangan satu orang. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan itu steril, kosong. Kalau seandainya kita satu ruangan itu rame-rame ya jelas nggak bisa. Ya kan Bu? Harus kita pastikan memang nggak ada orang. Kemarin itu pun saya sempat tulis di karton karena waktu saya tryout itu kebetulan ada tamu pula. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu. Masya Allah, itu kita udah dengan LPTK lain ya kan, yang pendamping kita tryout itu. Jadi memang kita harus siap lahir batin di rumah. Misalnya kita di rumah, kita sinyal kita merasa yakin kita di rumah. Tulis, kita misalnya di kamar, tolong jangan diganggu sedang ujian. Ya kan? Saya nulis di depan rumah saya, di dinding, tolong tidak diganggu sedang ujian. Sampai dari jam ini sampai jam ini. Nah, harus kita prepare untuk kenyamanan kita. Jangan sampai kita sia-siakan 4 bulan perjuangan kita dengan masalah teknis. Jika misalnya di Subuh Salam jaringan memang susah, mandah. Kalau saran saya mandah, Bu. Mandah, pindah. Saya itu kemarin itu pindah itu dari sini itu 1 jam. Yang kita yakin kalau di sana itu benar-benar sinyalnya bagus gitu. Karena tidak dipungkiri kalau sinyal itu macam nyawa kita Bu, karena kita memang sangat-sangat bergantung sama sinyal gitu. Jadi kalau kita memang tahu sinyal nggak bagus, kita hindari, kita cari tempat yang bagus. Itu. Begitu Ibu Anissa. Gimana Bu Anissa? Ya Bu, kan banyak juga kawan-kawan kan mau ngasih saran, kawan-kawan yang jauh, kemudian kan entah bisa kan seperti itu Bu. Makanya ditanya bagaimana teknisnya, apakah bisa seperti tes CPNS, bisa bergabung walaupun jaraknya memang tidak berdekat, misal jarak-jarak 2 meter antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Cuman misalnya gini Bu, kalau misalnya kita di sekolah, satu sekolah itu boleh. Satu sekolah kelasnya banyak. Kelas ini di kelas-kelas masing-masing boleh. Tapi tidak boleh satu ruangan itu 2 orang. 2 orang ya Bu. Tetap itu pengawas kita itu tahu. Dan kita juga nggak nyaman gitu loh Bu. Kita ketika nanti kemarin itu waktu tryout itu, waktu tryout apa simulasi kami sempat juga gitu karena keterbatasan ada juga teman tapi bukan kami. Terakhirnya temannya nanya-nanya, itu kita yang nggak konsen jadinya gitu loh. Kita cari kenyamanan kita. Kita ujian membaca soal dengan tenang, itu aja dulu. Oke Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Anissa. Saya baru ingat kalau nggak salah pernah ngirim ke Bu Leli dan teman-teman. Dulu ada Pak video
pengawas yang dia pakai kamera belakang tahu ada orang. Nggak salah pernah ya Bu ya, tapi saya nggak ingat lagi videonya. Betul, Bu. Jadi video itu lagi UP, kemudian bapak itu, entah bapak entah ibu, saya lupa. Dia lagi ujian UP, ada kamera pengawasnya itu bilang, Pak balik Pak. Jadi siapa di belakang kamera? Nggak ada. Padahal laptopnya bisa terlihat itu di kamera belakang tuh ada orang. Jadi itu benar yang disampaikan. Tidak boleh lebih dari satu orang dalam satu ruangan. Kalau di kamar, ya udah di kamar, jangan ada orang lain. Suami pun nggak boleh masuk, istri pun nggak boleh masuk. Kalau dalam kelas sendiri saja. Jangan ada kunci dari dalam. Jangan kunci dari luar. Ingat, jangan kunci dari luar. Auzubillah zalik, misalnya terjadi gempa, kebakaran, kita nggak bisa menyelamatkan diri. Tapi kunci dari dalam. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Kita nggak tahu kejadian di luar sama di sebelah. Oke, baik Bu. Baik, Bu. Udah? Baik, kita lanjut. Siapa lagi? Ya, Bu Mardiana. Mardiani, Bu. Mardiani, sorry. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Mardiani. Ya Bu, ini Bu mau nanya ini Bu, apa masalah soal yang di UP, di modul setiap akhir modul itu kan ada TAM bukan? Tes akhir modul. Kira-kira ada nggak masuk soal TAM itu di UP Bu? Ada. Tapi gini, kalau kepastian soal itu memang soalnya itu nggak sama persis ya Bu. Tapi di 10 modul itu masuk. Ada yang masuk di 10 modul itu. Jadi kemarin juga kan sempat rangkuman 10 modul, ya kan? Ada belajar rangkuman 10 modul. Alhamdulillah banyak juga yang keluar gitu. Ya itu aja Bu, makasih banyak Bu. Sama-sama, semangat Ibu Mardiani. Ya Bu, terima Semangat kasih. belajar maksudnya. Iya Bu, iya. Makasih Bu. Sama-sama Bu. Oke, Bu Sufitriani, silahkan Bu Sufitriani. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, salam kenal Bu. Saya juga dari Langkat Bu, dari Bahorok Bu. Jauh. Masya Allah, jauh ya Bu. Iya Bu. Gini Bu, pertanyaannya tadi kan disampaikan ketika kita mau UP, sebelumnya itu kan ada simulasi ya Bu ya. Ya. Jadi kita minta saran nih dari Ibu. Jadi ketika simulasi itu seharusnya kita usahakan memang tempat itulah yang kita pakai untuk UP gitu ya Bu ya. Betul. Ya, jadi kan gini Bu. Simulasi itu tujuannya supaya kita itu untuk UP itu kita memastikan sinyal itu baik, ya kan? Kalau misalnya kita udah meyakinkan diri di simulasi itu baik, kita pindah pula. Pindah, simulasinya bagus, kita pindah tempat, akhirnya malahan sinyalnya nggak tahu kita kan Bu. Jadi kalau memang sinyalnya udah bagus di simulasi itu nggak usah pindah. Jadi diupayakan tempat simulasi itu tempat kita melaksanakan UP gitu. Iya. Jadi besoknya tuh nggak kelabakan ya gitu ya Bu ya, memang udah Iya, mantap jadi jaringannya gitu. betul. Satu lagi persiapan mau tempat duduk, kita cari tempat yang nyaman ya Bu, karena ketika kita ujian itu kan kita lama. Kita harus pastikan kita duduk itu nyaman. Kita setel itu karena kita misalnya tryout, kita udah terbiasa taruh kamera di mana, handphone di mana, minum di mana. Jadi nggak ada pergerakan. Jangan lupa juga minta izin ketika mau minum. Pak izin saya minum. Dan juga perlu diperhatikan ya ketika nanti ketika ujian itu diminimalisir pertanyaan ke pengawas. Kalau pertanyaan boleh satu-satu karena pertanyaan kita itu karena kemarin kami itu agak ada sedikit masalah karena mungkin sinyal baru, jadi ada yang keluar masuk. Itu bertanya bergantian, jangan semuanya karena ketika kita ribut itu teman kita itu terganggu gitu kan.
Ya, Karena Bu, benar. memang kan kita butuh konsentrasi penuh. Jadi Mm-mm. kita, Pak saya ini, Pak saya itu, Pak izin saya mau minum gitu. Terus, Jadi Pak saya mau apapun, minum, Pak saya makan. iya, iya. Pelan-pelan aja ya kan. Karena Iya. kita harus menjaga teman kita gitu Iya, kan, Bu. benar Bu. Ketika TO aja itu udah terjadi gitu Bu, sampai ngeblank gitu, sampai mengulang lagi. Apa ini? Betul. Apa ini gitu gara-gara ribut gitu. Nah, itu Cuman yang kan harus namanya kadang dia pun bingung kan Bu, kawan-kawan. Jadi ya, oh ya Allah, mungkin kalau awak di posisi seperti itu ya gitu juga bingung gitu kan Bu. Jadi ya dimaklumin juga lah. Tapi syukur-syukur nanti waktu UP nggak seperti itu ya kan Bu. iya, tapi memang kita pemakluman ya kan Bu, karena UP itu memang puncaknya segala pembelajaran kita. Ujiannya di situ. Jadi kita juga yang lain belajar sabar gitu ya kan. Kepanikan kita tahanlah kepanikan kita. Mungkin yang paling panik di sini Bu Rahmi ya kan. Anakku lulus apa tidak? Gitu ya kan. Paniknya kita nangis, Bu Rahmi juga nangis gitu. Tapi kita Iya. belajar sabar dan memang memposisikan sebagai orang lain, tapi kita juga Iya. memikirkan orang lain ketika kita gegabah gitu. Orang lain tuh terganggu. Misalnya kita baca nih soal sampai akhir. Ada yang ribut, itu ngulang lagi kita baca. Ngulang Bu, benar. Dia yang ribut lagi, ngulang Iya. lagi satu soal itu aja. Makan Ya waktu. Allah gitu ya kan. Iya Bu, iya iya oke. Jadi Jadi pelan-pelan untuk ke jangan. kamar mandi itu juga harus izin ya Bu ya. Kalau misalkan nggak nggak Pakai dikasih ya pampers. solusinya pakai pakai pampers Bu apa gimana? Kan kemarin gitu kan, karena memang sebelum ujian itu kita dikasih waktu, Bapak Ibu, adakah yang mau ke kamar kecil gitu. Iya Kalau Bu. kami tuh menjaganya juga menjaga minum sebenarnya. Iya iya. Biasanya kalau bangun pagi itu minumnya agak banyak gitu. Setelah sarapan itu minumnya agak dikurangin karena banyak minum juga akan bolak-balik kamar mandi ya kan. Iya Jadi iya Bu. sebelum ujian kamar mandi, ada juga terakhir kawan itu mungkin nggak tahan kali ya kan. Dan pengawas itu bingung. Sebenarnya nggak boleh kita izin kamar mandi itu nggak boleh meninggalkan tempat ujian eh, kalau kita belum selesai gitu. Jadi Oh kan iya iya. kita sampai ujian kita itu sampai mana kan pengawas tahu kita pengerjaan soal kita sampai mana tahu gitu. Iya iya. Jadi hati-hati karena pengawas itu juga bisa merekod apa yang kita buat dalam gitu. Iya iya Bu. Iya, kadang karena menghadapi ujian itu takut Bu. Jadi walaupun minumnya sedikit jadi kayaknya bolak-balik mau ke kamar mandi. Iya. Iya Bu. Tapi Bismillah aja yakin Iya Bismillah Bu. Bismillah Bismillah lulus. Iya iya Bu. Oh iya Bu, satu Ya lagi Allah. untuk jadwal simulasi itu apakah pagi-pagi semua atau ada perbedaan gitu Bu? Ada yang pagi, ada yang siang gitu Bu? Kayaknya lupa ya Ada Bu. sesinya. Ada Ada sesinya sesi. mungkin saya lupa kayaknya ada sesi ya Pak. Pagi semua, Ada pagi ada semua. Pagi sesinya Bu. semua Semua ya saya Bu. lupa. Terima kasih. Iya iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, sukses Ya, semua. Amin amin ya oke. rabbal alamin. Terima kasih Bu Sufitri ya. Iya Waktunya sama-sama Ibu. dibantu. Kita lanjut Ibu Suci Handayani. Silakan Bu Suci. Assalamualaikum, Bu Leli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Suci. Cerita untuk UP tadi kan kepala sekolah itu memberi saya izin gitu kan. Ujian UP-nya nanti di sekolah aja gitu kan. Soalnya di sekolah itu kita setengah hari. Jadi kira-kira bisa nggak ya Bu di sekolah itu? Soalnya kalau saya buat di rumah nggak bisa, di rumah rame. Kalau di sekolah itu memang sunyi gitu kan. Apakah bisa atau tidak ya Bu? Di sekolah. Maksudnya di sekolah UP-nya jam berapa? Memang murid-murid udah pulang. Udah kosong sekolahnya Bu. Jadwalnya jam berapa gitu? Jadwalnya jam berapa? Kira-kira masih ada Saya kan siswa. sesi kedua. Habis sholat zuhur. Anak-anak jam 10 udah pulang. Alhamdulillah. Kalau misalnya Bisa. udah nggak ada anak-anak, insya Allah bisa Bu di sekolah. Oh. Sendiri Bu di sekolah. Iya, saya sendiri Bu. Ya. Karena kalau di rumah
awal itu agak susah gitu Kak. Jadi Ragu kita ya. coba di sekolah gitu. Banyak nanti mana tahu andai kata bisa saya coba nanti di simulasinya gitu. Dicoba aja sebelum simulasi sekolah itu sinyalnya Kira-kira bagus bisa atau nggak ya Bu? enggak gitu, Bu. Sinyal bagus, Bu. Iya. Nanti saya coba lah Bu. Iya, jadi sebelum, karena biasa kita kalau misalnya biasa tryout di rumah, sinyalnya kencang, tiba-tiba kita pindah ke sekolah, dan simulasi pula, kita nggak bisa prepare, misalnya di rumah, orang rumah rame, suruh main dulu. Hari ini mama mau ujian, pergi tempat nenek dulu, gitu. Ya kan? Diungsikan dulu, supaya kita Iya. nyaman. Karena memang kenyamanan itu sangat-sangat penting, gitu. Gitu, Bu. Oke. Makasih ya Bu, sarannya Bu. Sama-sama Bu Oke, Suci. baik. Oke, sudah Bu Suci. Ada lagi? Nggak ada? Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Suci. Selanjutnya Ibu Zuhaira. Silakan Bu Zuhaira. Assalamualaikum warahmatullahi Juga. Bu Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum diucapin Bu tadi. Belum, Pak. Oh, belum. Silakan Bu Zuhaira. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Zuhaira. Ini saya dari Langkat. Tadi yang ingin saya tanyakan sama sih seperti Bu Supitriani tadi sepertinya menanyakan tempat nanti ketika kita UP. Selama ini Bu, saya mengadakan tryout itu di rumah. Insya Allah dengan sinyal itu insya Allah alhamdulillah aman gitu. Rencana saya nanti UP juga di rumah gitu, dengan rencana saya semua anggota keluarga istilahnya dihungsikan dulu Bu gitu, ada kerjasama gitu. Apakah itu nanti ketika kita di UP ini kita ketika waktu di TO itu nggak ada masalah sinyal Bu, itu nanti di gambaran di UP seperti itu juga Bu, ataukah saya harus pindah gitu? Di UP di TO itu di tryout itu kalau masalah sinyal selama ini kayaknya alhamdulillah tidak ada masalah gitu Bu. Jadi Oke. ya Jadi Bu. gini, ya alhamdulillah itu keputusan yang sangat luar biasa kan Bu. Ini mama besok ujian, anak-anak Manda ngungsi ke rumah nenek semua. Bawakan ke Itu nenek bagus. gitu. Itu bagus Bu. Iya, Karena bagus itu. istilahnya kita betul-betul fight di hasil yang kita tunggu-tunggu selama ini. Jadi memang kita selama ini TO di rumah, kita sudah nyaman, kita sudah tahu sinyal bagus, nggak usah pindah. Nggak usah kemana-mana. Orang aja diungsikan, tulis di luar. Mana tahu kayak kemarin kejadian saya, ada pula tamu ketok-ketok pintu ya kan. Saya mau jawab kayak mana, akhirnya minta izin. Itu TO Bu, saya harus izin. Assalamualaikum Bu Leli, Bu Leli. Itu nggak sekali dua kali Bu, macam nak demo Bu. Jadinya itu yang harus kita hindari gitu. Tulislah. Kalau mau bertamu dari dapur, saya kalau masuk dari dapur gitu. Anak juga saya suruh siapin jaga di luar, mana tahu ada tamu, jadi anak duluan yang menghadapi gitu. Minta izin mama lagi itu, tapi alhamdulillah hari itu nggak ada tamu saya. Cuman memang udah prepare lah, udah ada tulisan, udah ada yang jaga rumah. Sampai segitunya harus kita persiapkan gitu. Gitu, Bu. Berarti intinya Bu, kalau di TO itu tidak ada masalah sinyal, berarti insya Allah di UP seperti Insya itu Allah. juga. Bu. Iya, insya Allah bagus Bu. Itu aja yang saya tanyakan Bu. Doakan ya. Sama-sama tadi ini mengingatkan tadi ada saran dari ibu-ibu. Aku salah ya, kalau nggak salah ya. Handphone untuk kita ngezoom diupayakan bukan WA kita. Jadi kalau memang ada betul-betul ataukah nomor baru, WA kita itu dicabut aja. Memang khusus untuk yang ujian itu aja. Untuk apa? Untuk menghindari tiba-tiba ada pula yang nelpon. Kita nggak boleh ada telepon gitu kan. Ketika TO kan kita udah terbiasa juga. Mohon tidak diganggu. Saya ujian dari jam segini sampai jam segini. Kan gitu. Nanti di ujian UP kita juga bikin itu gitu Bu. Tapi waktu hari H ada yang nelpon melalui WA itu terganggu juga Bu? Sangat. Kan terganggu Bu.
Kalau misalnya kita pakai handphone biasa kita WA, saya pakai kartu baru, kartu WA saya cabut gitu. Ya kan, supaya apa? Supaya nanti kita nggak terganggu, mana tahu Bu. Ada pula yang nelpon yang nggak baca status WA kita kalau kita sedang ujian. Kita hindari yang hal-hal seperti itu gitu. Memang harus prepare sebaik-baiknya. Bu, berarti kita bikin WA baru gitu, Bu. Bukan bikin WA baru, kan gini loh Bu. Kartu kita, misalnya kartu kemarin itu, kartu kita itu kartu paket, ya kan? Kan bisa kita koneksikan ke WA. Kemarin memang saya kemarin itu salah masukin nomor suami saya yang saya daftarin UP. Dan ini terpaksa beli baru kan. Jadi nomor WA saya itu nggak saya aktifkan. Jadi WA yang benar-benar lain gitu. Kalau misalnya ibu-ibu udah pakai WA lama, dikondisikan, dipastikan mode senyapkah, dipastikan tidak ada orang menelpon hari itu. Kalau mode ganggu yang jangan diganggu itu bisa kita pakai, Ibu. Kan setahu saya kemarin udah berapa kali kami menggunakan mode yang jangan diganggu itu, dia nggak akan pernah masuk. Maksudnya nggak tahu kita kalau di telepon apapun nggak masuk gitu. Oh gitu, Bu. Coba Kalau aja mis mode. Berarti Ibu kita silakan. aktifkan lah Ibu, jangan diganggu itu ya Bu. Iya. Mungkin ini bisa saya kasih masukan, apapun usaha Bapak Ibu, mau mode proxy, mode jangan ganggu, intinya mode-mode yang Bapak Ibu usahakan itu adalah untuk menghalang orang merusak masa depan Bapak Ibu semua. Ingat kalimat saya, untuk menghalang Bapak Ibu orang lain datang atau menelpon untuk merusak masa depan Bapak Ibu. Itu maksudnya segala hal, apa modenya apapun, itu boleh di-sharing sama teman-temannya semua. Ya. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi, Bu Zuhaira? Bu, terima kasih Bu Leli. Sama-sama Bu Zuhaira. Baik, selanjutnya ada Ibu Leli Farah, Bu Leli, dan bertanya untuk silahkan Bu Leli. Tapi ini dua-dua sebenarnya ini Bu Leli ini dua-dua anak-anak saya nih, anak-anak Lokakarya ini dua-dua Leli dan Leli. Cuman yang Leli ini agak dewasa, yang Leli ini agak imut-imut ya. Silahkan Ibu Leli, silahkan kepada Ibu Leli. Ibu, makasih Ibu. Kan, bener kan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Leli. Semoga kalau sama-sama namanya awalnya nanti sama juga ya perjuangan sama Ibu ya. Gini Bu, ya izin tanya. Kan ini baru mau bikin ini enggak boleh, belum dingin. Ada yang panik ya. Panik waktu mau UP gitu. Bagaimana solusi dari Ibu gitu? Minta izin ulang Bu Leli. Gini Bu, ada kan sebagian dari kita ini waktu mau UP ini ada rasa panik-paniknya, bahkan luar biasa. Maksud saya sendiri kan Bu kan. Kalau mau hadapi ujian tuh paniknya luar biasa. Itu kayak mana tuh Bu solusi biar terkendali paniknya itu? Nah, kemarin ketakutan Bu? Enggak Bu, kami dari Aceh Jaya Bu. Masya Allah jauh ya Bu. Jauh, ya. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin kalau udah ketakengun udah hilang panik tuh ya kan Bu. Gini, kalau misalnya kepanikan, baca Bismillah aja lah. Kalau saya Bismillah aja banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberi kita ketenangan ya kan. Kembali lagi berdoa. Jadi ketika kita panik itu Bu, kita susah melakukan apapun, susah kita mengapain. Jadi pelan-pelan kita mengatur diri kita supaya tidak panik. Maka gitu, ketika kita panik, apalagi kepanikan kita itu menyebabkan orang lain juga panik gitu kan. Jangan sampai. Maksudnya kita coba menenangkan diri kita dulu ya kan Bu. Bismillah ya Allah, berikan aku ketenangan untuk menjawab soal ini, berikan aku ketenangan ya kan. Insya Allah doa-doa kita nanti akan mengurangi kepanikan kita. Kita paniknya kenapa gitu? Kenapa Bu Leli panik? Emang udah kebiasaan kayaknya Bu ya. Kalau mau ada panik terus. Gini, itu berarti mindset Ibu tuh.
Ketika ada sesuatu ujian, saya panik. Nah, jadi panik. Rubah mindsetnya. Ketika menghadapi ujian, saya siap. Siap insya Allah. Jangan panik. Ya Allah, jangan panik. Aku jangan panik ya Allah. Beri ketenangan. Aku tenang, aku tenang, aku tenang. Insya Allah tenang. Jadi mindset itu buang jauh-jauh ya kan Bu. Penentuan itu di UP yang beberapa hari lagi. Jadi mudah-mudahan Ibu tenang, menjawab soal dengan tenang, nanti tempatnya tenang, insya Allah Ibu tenang menjawab soal dengan baik. Lulus. Boleh. Selanjutnya gini Bu, trik dari menjawab soal gitu kan ada soal yang panjang, ada soal yang pendek gitu kan. Itu gimana Bu? Apa kita selesaikan yang pendek dulu biar menghemat waktu atau gimana? Kalau kita kelang-kelang malah susah ya Bu. Gini, kalau kita tipsnya itu menjawab soal itu dari bawah dulu ya Bu. Coba baca soalnya dulu. Kalau nggak dapat soalnya, pindah lagi ke baris yang atasnya. Jangan langsung, soalnya sangat panjang, kita baca dari atas sampai bawah. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Nanti ceritanya panjang lebar, tanyanya cuma di manakah gitu. Kita langsung pertanyaannya dulu supaya kita tahu jawabannya gitu. Kadang itu soal itu juga nggak berkaitan dengan cerita yang banyak itu. Kita coba dulu cari soalnya gitu. Terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Sama-sama, jangan panik ya Bu Leli. Ya Allah, jangan panik, Ya tenangkan Bu Allah. Leli gitu. Ya kan Bu? Makasih Bu. Sama-sama Bu Leli. Baik, terima kasih dari Bu Leli untuk Bu Leli. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya, sabar ya Bu Leli. Ada Ibu Kalina. Silahkan Iya, Ibu Bu. Kalina. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Leli. Selamat malam Bu Kalina. Gimana Bu? Semangat begitu ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Saya dari Aceh Jaya Bu. Jadi saya ingin menanyakan tentang ini Bu, terkait dengan teknik menjawab soal kan Bu kan. Jadi jumlah soal yang kita kerjakan di TO selama sudah berapa kali kita kerjakan tuh, apakah sama jumlahnya dengan soal yang kita jawab nanti waktu UP Bu? Terus jika kita sudah selesai menjawab soal sebelum waktunya selesai, kita langsung klik apa harus kita tunggu sampai batas waktunya Bu? Itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Kalina. Jadi tips tadi ya Bu, tips menjawab soal. Iya Bu ya. Tips menjawab jumlah soal tadi ya Bu, jumlah soal itu Iya, jumlah sama. soalnya Bu. Sama Bu ya. Kita TO di UP, insya Allah kita sama, 120, 120. Jadi ketika kita sudah selesai, masih banyak waktu, saya minta izin, mohon bersabarlah. Kita baca ulang lagi ketika kita ada waktu. Jadi kemarin juga ada pengalaman, Pak saya udah siap, Pak saya boleh keluar. Itu mengganggu teman kita yang lain gitu kan. Teman kita Ya, juga Bu. ada yang belum siap gitu. Kita udah siap tapi teman kita belum gitu. Banyak yang gitu. Kalau misalnya kita udah siap, bersabarlah, berbesar hatilah. Kita coba, mana tahu di waktu yang tersisa itu kita baca ulang, kita dapat rezeki. Rupanya ini kayaknya Iya. jawaban yang paling benar. Ya kan? Baca-baca aja lagi, nggak usah. Pak, saya udah siap, saya keluar ya Pak. Pak, saya udah siap. Jangan. Kasihan teman kita yang belum. Iya Bu ya. Macam Siap. saya bilang tadi, ketika kita ribut, temennya itu kalimat panjang itu yang dibaca soal itu terhenti dan mengulang lagi gitu. Jadi kita sama-sama saling menjaga, saling-saling sayang sama teman kita. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mau lulus semua. Jadi kita pengennya semuanya yang kita berjuang, jadi memang harus kita nggak memikirkan diri kita sendiri gitu. Kita harus lulus berjamaah gitu Bu. Siap Bu, siap. Nah, Oke, cuma itu Bu. aja Bu. Terima kasih Bu Baik. atas pencerahannya. Ya, sama-sama Baik, Bu terima Kalina. kasih Bu Kalina. Ya, Bu. Kita lanjut yang terakhir ini Pak Muhammad Fahmi. Silahkan Pak Fahmi, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh, Pak sama Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya pada Bu Leli ya. Dan izin juga sama Bu Rahmi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi masalah Bu Leli ya, masalah menanggapi tentang kegelisahan beliau, kan. Yang pertama itu sebelum UP itu perbanyaklah baca surah Ar-Rahman. Waktu subuh. Yang kedua banyak baca surah Alam Nasroh Lakas Sadorok. Tempelkan dalam hati kita sebelah kanan. Itu akan membuat kita tenang gitu. Itu tipsnya gitu ya. Selama ini memang saya selalu mengamalkan surah itu ketika mau menghadapi ujian, Iya, menghadapi betul. tampil baca Alam Nasroh. Jadi tangan kanan ke kiri, dada kiri. Ini kan jantung ini kan, itu membuat hati kita tenang gitu. Itu yang pertama ya Bu ya. Itu untuk menanggapi tadi masalah Bu Leli ya dari Aceh. Yang kedua yang saya tanyakan Bu, tentang perihal teknis Bu. Selama ini kan saya memang pertama kali ini Bu, memang gelisah juga gelisah. Karena gelisah gini, karena belum tahu sesi pertama atau sesi kedua, ya kan Bu? Jadi rencananya memang saya mau dibuat di sekolah. Kalau seandainya lah sesi pertama dibuat, kan gitu kan. Karena sesi di sekolah itu sinyal bagus, nggak ada kendala kan Bu. Tiba-tiba saya pikir, nah, kok seandainya pagi, gimana ngatasi siswa? Kan gitu kan Bu. Kalau diliburkan, ya nggak mungkin sekolah diliburkan, bukan sekolah saya. Kan gitu, ini sekolah negeri kan, bukan sekolah swasta, ya lah bisa kita atur semuanya kan gitu. Sekolah negeri kan semua punya aturan kan Bu. Awalnya gitu juga, gimana lah mengatasi. Tapi alhamdulillah tetap sabar, sabar. Akhirnya tadi semalam pagi download kartu, alhamdulillah dapat sesi 2 Bu. Jadi sekolah itu bisalah dipulang cepatkan, ya kan gitu. Udah kita pulang cepatkan, tukang pulang cepat boleh Bu kayak gitu kan, tapi tidak boleh. Jadi yang saya tanyakan selama ini di sekolah tenang gitu Bu, tenang, jaringannya bagus, nggak ada kendala, laptop bagus. Tapi yang saya tanya gini Bu, yang saya pikirkan, ketikalah udah perjalanan, ya kan Bu, ya kan, udah sampai 100 soal, tiba-tiba laptopnya mati gitu Bu. Selama ini Tergantung rezeki itu Pak sebenarnya. kan selama ini kan nggak pernah bermasalah kan Bu Amal. Tiba-tiba nasib yang tak bagus, tiba-tiba mati pula laptopnya. Apakah itu semua soal kita yang sudah kita jawab itu ulang dari awal? Tapi kalau ketika kita Sudah P3K terjawab. kemarin, pas ketika kita ujian P3 kemarin, ketika dia sinyal mati, laptopnya bermasalah, itu sudah terkunci gitu Bu. Apakah sama? Karena kan nggak tahu rezeki kita, nasib kita, naas kita, kan gitu Bu. Selama ini nggak ada masalah, kan gitu kan Bu. Kita nggak tahu. Karena kenapa? Kita buat ujian mau UP kan Bu. Tiba-tiba ada yang dengki sama kita. Mudah-mudahan kau nggak lulus kau, didoakannya kan gitu Bu. Maka kadang kita membuat informasi di media sosial tuh, kadang ada yang iri sama kita, dengki sama Nggak kita. boleh seuzon, Pak. Gitu. Bukan seujan, bukan gitu. Makanya saya gini Bu, selama ini kan saya ujian gitu juga buat status. Tapi selesai dulu ketika saya ujian P3K, saya nggak ada, orang nggak tahu saya ujian Bu. Akhirnya alhamdulillah semua lancar. Tapi ketika saya buat status, besok ujian di segini, ada masalah gitu Bu. Jadi yang saya tanyakan tadi masalah teknis tadi Bu. Ketika lo udah terjawab satu soal, tiba-tiba blank laptopnya, padam gitu. Nggak gerak, nge-lag, atau hal macam. Itu gimana solusinya Bu? Itu saja Ibu, Oke. mohon tanggapan dari Ibu. Iya, panjang lebar kali tinggi pertanyaan Pak Fahmi. Oke, Pak, itu ketika kita ngeblank, kita 120 soal, Bapak jawab 100 soal, HP, si laptop mati, insya Allah jawaban Bapak terkunci, Pak. Jadi Terkunci Bapak Bu ya? jangan takut, itu sudah terkunci. Mudah-mudahan 100 soal itu benar semua, 20 soalnya Amin, udah. Ya amin, kan amin Pak? Bu. Ya Iya kan? Bu, betul Bu. Jadinya kita yang Bapak bilang tadi, Amin. ketika saya ujian P3K, saya enggak ngasih tahu ke sosmed. Nah, aman damai. Ketika saya buat itu takut ada orang. Itu mindset Bapak harus dirubah lagi. Berlagi tuh Apa Bu. yang kita pikirkan itu yang terjadi. Jangan Bapak bilang, kita membuat pengumuman itu supaya menghindari. Tiba-tiba ini ada perlu kali orang sama kita. Di jam waktu kita ujian, seandainya lah Bapak bayangkan, nggak Bapak buat jangan ganggu saya,
Bapak ditelepon ketika Bapak ujian. Itu lebih fatal. Itu loh Pak. Bapak sia-siakan perjuangan Bapak 4 bulan itu untuk karena itu. Jadi mindset kita itu sangat berpengaruh ya kan. Ketika aku bikin ada Mindset orang yang ya. berbuat jahat, itu nanti terjadi. Jangan ya Pak. Bapak rubah ya. Ketika aku ada membuat itu pengumuman, orang akan menjaga saya gitu. Orang akan menjaga kita, tidak mengganggu kita di saat itu gitu. Tuh. Positive thinking Pak. Jadi Semua orang masalah, sayang baik sama jadi kita. masalah tadi Bu, berarti masalah tadi terkunci Bu ya. Jadi nggak usah khawatir Nggak ketika usah di khawatir. perjalanan udah terkunci lah jawaban kita. Jadi ketika kita otomatis kita menyiapkan 2 laptop kan Bu. Kalau ada bagus, tapi saya Nah, satu laptop saya Pak. tiba-tiba hang Bu, mati. Kan harus otomatis kan gimana mau hidup lagi sedangkan mati. Otomatis kita kan harus persiapkan 2 laptop. Kan gitu kan Bu. Apa bisa kita Iya, masuk lagi gitu dah, Bu? bisa. Misalnya kita Gini, masuk kan Bisa. gimana Bu? kita laptop di depan untuk mengerjakan ujian. Kita ada Iya, handphone yang pengawas untuk Zoom. memantau kita. Ketika Iya kita ada betul. masalah, panik banget. Pak, laptop saya mati, izin. Nah, kan gitu kan Iya otomatis betul. pengawas perhatian ke kita. Ketika Iya kita betul. mati, kita eh, keluar ngeblank. Itu kelihatan itu Pak. Laptop kita itu nggak ada di situ gitu kan. Nah, Kemarin itu ada kejadian, jadi terkeluar dan ketika masuk ada tulisan Anda menggunakan perangkat lain. Laptop saya cuma satu, gimana perangkat 2? Tapi insya Allah pengawas itu punya kunci. Misalnya Bapak mati di soal ke-100, laptopnya mati, Bapak punya laptop satu lagi. Pak, pengawas izin, mana tahu masih banyak waktunya, Bapak hidupkan, ini saya gitu. Nanti kan dikasih kunci yang baru, dikasih password baru untuk kita masuk ke masuk. situ lagi. Insya Allah Bapak bisa melanjutkan lagi. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan nggak Begitu ada Bu ya. hambatan, nggak ada apapun, semuanya aman, damai, lancar, mengerjakan, nggak ada halangan apapun, semuanya lancar, lulus, semuanya menjawab Amin. soal, Begitu ya Bu ya. kan? Jadi semua peserta PPG Batch 2 Amin di dari LPTK lulus tercinta semuanya. kita, yang IAIN. jelas-jelas dosennya itu Bu Rahmi, kami pas loka karya itu Bu Rahmi ya. Itu luar biasa tahu kayak mana Bu Rahmi cerewet merepetnya ya kan Bu. Tapi kami bersyukur gitu dapat dosen yang luar biasa cerewet karena Bu Rahmi tahu segalanya tentang si loka karya. Yang kelas lain disuruh mengulang kami sudah, tapi kami istilahnya mati-matian, setengah mati mengerjakannya, tapi sekali capeknya. Tuh. Jadi Oke, terima kasih apapun banyak Bu ujangan Leli dari ya. Bu Rahmi semuanya diserap baik dan doa-doa baik dari dosen-dosen kita untuk kita semua mudah-mudahan lulus kali ujian semuanya. Ya. Amin, amin ya Amin Allah. ya Robbal Alamin. Jadi curhat untuk udah lulus, bilang-bilang saya cerewet juga masih berani ya, udah berani. Kalau yang lain Kena cubit Bu. Ibu kena cubit juga. Kangen kami sama Ibu dah. Kita nggak boleh marah-marah sama Bu Oke, Rahmi. Nanti Baik, kena makasih banyak Bu Pak. Leli ya. Makasih Sama-sama Pak banyak Bu. Fahmi, Terima kasih Pak Saya dari Fahmi Langkat juga Bu, atas dari Batang Serangan Bu, dari Batang Serangan Pak. Iya Pak. Iya, Tangkahan. Ayo, Baik. siapa yang ketemu Mileli ke Pangkalan Berandan? Ya, tuh. Nanti pulang dari Laksmawe Bu, museum singgahkan ke rumah Ibu. Iya, boleh. Ayo Pak Fahmi udah Baik, buat janji itu ya. Pak Fahmi, terima kasih juga tadi sarannya apa teman-teman. Katanya sarannya adalah pagi baca surah Ar-Rahman sama Al-Insyirah. Memang Al-Insyirah itu doa untuk menenangkan hati. Kalau anak kita pun, itu saya udah nyoba ya. Anak saya, Betul, Bu. kan saya tuh masih yang paling cantik ya di rumah ya. Jadi saya dikelilingi 4 laki-laki, 1 bayi yang sangat besar itu, dan 3 bayi yang kecil-kecil. Jadi anak-anak itu kalau namanya anak laki, kalau misalnya ini saya setiap malam selama 40 hari, 40 malam berturut-turut itu saya bacakan di ubun-ubunnya. Ya Allah, lembutkan hati anakku, tarik segala hukumannya atas dosa-dosa. Nah, alhamdulillah itu berefek dengan surah Al-Insyirah. Bukan
bukan khasiat al-insyirahnya. Jadi jangan salah paham. Tapi tujuan kita menyerahkan diri sama Allah, mohon melalui surah Al-Insyirah. Nah, itu jangan sampai nanti Al-Insyirahnya jadi salah kaprah. Surah Ar-Rahmannya jadi Salah salah niat ya, Bu. kaprah. Iya benar, salah niat maksud saya. Nah, itu harus benar-benar juga diingat ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pak Edi Iya, ada Bu. mau tanya terakhir ya Pak Edi ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leli. Waalaikumsalam Singkat warahmatullahi saja, Pak saya Edi. ingin bertanya, sejauh mana perbedaan perbandingan tingkat kesulitan soal antara tryout dengan UP, menurut yang Ibu alami gitu kan? Karena jujur aja kami kalau ingat tryout, nampaknya memang susah kali. Dan dengar dari alumni-alumni yang sudah, memang tryout itu lebih susah. Jadi mungkin bisa jadi penyemangat juga bagi kami karena hasil sampai hari ini baru 1 orang yang lulus gitu. Jadi bagaimana menurut Ibu soal UP perbandingannya dengan tryout yang 6 kali bahkan ya kami cuma 4 kali Bu. Begitu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau udah tryout, kadang memang mungkin sengaja nih kita dikasih soal yang susah-susah kali waktu tryout. Iya, Jadi bahkan ada waktu yang error. begitu UP, alhamdulillah gitu. Tapi apapun itu diperbandingkan tetap kita dari soal-soal yang kita pelajari insya Allah ada yang masuk. Jadi perbandingannya bisa juga banyak yang dibilang sulit kemarin itu ada yang lebih mudah, cuman ada juga yang sulit gitu kan Pak. Cuman kita perbanyak baca-baca soal aja kalau saya rasa ya kan Pak. Perbanyak latihan gitu. Jadi bismillah mudah-mudahan yang udah kita baca itu banyak yang keluar soalnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Edi. Ini sambil mengingat ya Bapak Ibu semua, sebelum lupa nih, tadi sebenarnya waktu di Pak Fahmi, nanti uji coba hari Jumat itu kan ada dimasukkan link Zoom, ya. Ingat ya, kalau masuk link Zoom-nya PPG yang biasa Bapak Ibu masuk kan tinggal klik ya, langsung masuk ke Zoom. Ini saya ulangi ingat, soalnya di bawah nih saya lihat rata-rata ada nggak hidupin kamera. Kalau didengar nggak masalah, tapi ini kalau cuman hanya dihidupin aktif nama ya udah saya nggak mau lagi. Jadi kalau nanti wali kelas ada nanya, Bu kenapa ini, saya nggak mau peduli karena saya udah sampaikan. Jadi kalau masuk Zoom pengawas, terus nggak mau masuk kayak biasa, itu artinya, dengar, artinya HP Ibu, HP Bapak, laptop Ibu, laptop Bapak belum pernah mendaftarkan akun Zoom. Paham? Bu, jadi gimana caranya? Jadi nanti caranya buka website Zoom. Udah, saya ulang. Buka di Google website Zoom. Daftar dulu akun Zoom atas nama email Bapak Ibu boleh. Passwordnya yang mudah saja. Nanti pas pengawasnya sudah mulai mengirimkan link Zoom dan nggak bisa login kayak biasa, kayak langsung loginnya PPG, itu tinggal masukin emailnya dan passwordnya baik ke HP maupun ke laptop ya. Jadi besok udah bisa mulai coba buat akun Zoom ya. Saya ulangi, mulai besok udah bisa buka atau buat akun Zoom. Buat mudah kok buatnya, nanti tinggal di YouTube kan saja dibuka. Kenapa? Jaga-jaga kalau misalnya pas login nanti Bapak Ibu nggak bisa langsung masuk kayak akun PPG ini. Ke PPG ini kan mudah, pas klik tinggal masukin passwordnya PPG, udah masuk kan? Nah kalau ini kan nggak bisa. Baik Bu Leli, terima kasih banyak sudah mau berbagi sharing sama adik-adiknya. Saya berharap teman-teman ini, kita sebenarnya 183, ya kan?
Udah meninggal 1 orang. Kemudian udah mengundurkan diri 1 orang. Mengundurkan dirinya setelah PPL. Kasian kali. Jadi tinggallah 181 orang. Jadi saya berharap 181 orang ini bisa seperti Bu Leli, lulus sekali tes. Amin ya Allah. Makasih Ibu. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Doa kita bersama. Ya benar ya Bu Leli ya, semua saya selalu berdoa. Saya sama. Jadi anak-anak itu sama, mau angkatan 1, kalian 2, angkatan 3. Makanya saya sampaikan kalian tuh anak-anak saya. Tapi setelah lulus saya nggak lagi, saya bilang Bu Leli. Kalau udah lulus tanya sama Bu Leli. Yang lebih tua sama saya boleh panggil saya anak, yang sebaya saya boleh panggil saya temannya, yang di bawah saya boleh panggil kakak. Jadi kalau sekarang kalian tuh anak-anak saya. Bapak Ibu, masih ada 5 malam lagi menghadapi UP. Ini saya bilang, tolong semuanya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar rumah. Kecuali belanja-belanja yang biasa. Nggak usah kementelan, harus jalan-jalan. Nanti udah siap UP baru jalan-jalan. Nggak usah sok-sokan mau ke pantai, mau refreshing sebelum UP, nggak usah. Fokus. Ya, Bapak Ibu, mulai malam ini bangun. Bangun jam 4, sholat tahajud lah. Sujud yang lama. Doain diri sendiri minimal. Nangis, istighfar. Kalau kita terlalu banyak doa, nggak sanggup kita ucapkan, kata Allah, kau minta ampun sama aku. Istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, luluskan apa? Astagfirullah. Mau lulus kan? Istighfar, bangun, pasang alarm di HP. Kenapa bisa pergi kemana-mana jam 3 pagi bangun bisa? Ini kok jumpai Allah nggak bisa? Ayolah, bangun nanti malam sampai malam Sabtu nanti bangun. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan aku ya Allah, mudahkan tanganku dalam menjawab, mudahkan, lembutkan hatiku dalam menjawab pertanyaan. Sujud yang lama Bapak Ibu. Saya takut. Saya takut Bapak Ibu nggak lulus. Kenapa? Karena saya nggak siap ketika nanti yang keluar di situ di layar Bapak Ibu itu Bapak Ibu nggak lulus UKM PPG. Habis tahajud sholat subuh, Bapak Ibu ambil kayak biasa saya selalu bilang sedekah subuh. Niatin, ya Allah ya Tuhanku, sedekah subuh ini pun niatkan semoga aku dan teman-temanku satu angkatan lulus. Sedekah subuh yang banyak Bapak Ibu, sedekah subuh. Langit biru. Duha jangan ditinggalin. Kerjain terus. Saya kayak gitu, bukan sama Bapak Ibu aja, sama angkatan Bu Leli. Saya bilang angkatan Bu Sabang satu. Sujudnya yang berbanyak. Mau nggak namanya nanti di belakang ada gelar GR-nya? Al-Hafiz, SPDIGR, Edi Supriyanto, SPDGR, Trilianawati, SPDIGR, Sayati, SPDIGR, Rohani, SPDGR. Mau nggak? Mau Bu. Mau Bu. Mau Bu. Mau Bu. Mau Bu. Usaha ya. Waktunya cuma Ya, 4 Bu. hari lagi. Ya. Waktunya 4 hari lagi. 4 hari lagi ini udah saya bilang kayak ajal. Sama orang Bu Leli juga, orang Bu Sabah saya bilang.
kayak ajal, nggak bisa tidur kita malam. Tapi jangan nggak makan, jaga kesehatan. Kalau sakit pada hari H lebih parah lagi. Berjuang. Kalau bisa dalam minggu ini izinlah ke sekolahnya atau izinlah pekerjaannya. Bilang sama temannya minta ganti. Kita punya kesulitan membayar orang. Tapi kita juga nggak mau punya kesulitan ditinggal teman-teman yang udah lulus. Maka pilihlah kesulitan kamu. Kamu sulit cari sinyal, tapi kamu lebih sulit nanti nggak punya teman belajar untuk mengulang UP. Maka pilihlah kesulitan kamu. Kamu sulit bangun malam, tapi kamu juga akan sulit menghadapi kenyataan nggak lulus. Maka pilihlah kesulitan yang mana. Jadi makanya waktu itu saya bilang musafir, ayo istighfar, banyak-banyak istighfar. Istighfar karena Allah tuh mengampuni dosa dan mengabulkan apa yang nggak bisa kita ucapkan sebanyak-banyak. Ya Bapak Ibu. Saya wallahi lillahi ta'ala sama kayak seorang ibu yang lagi mengandung anaknya, nggak kenal anaknya di janin kayak mana. Kayak gitu sayangnya saya sama Bapak Ibu. Mau saya Bapak Ibu tuh lulus sama-sama. Mau saya Bapak Ibu tuh lihat di gedung di belakang saya, ada lihat? Ada lihat semua gedung di belakang saya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya mau tunggu Bapak Ibu ke gedung ini yudisium bareng-bareng, mau nggak? Mau, Bu. Saya mau kasih selempang, ada gelar SPDGR di gedung ini. Mau nggak? Mau, Bu. Mau, kami lulus semua. Minta izin sama suami, mohon maaf kalau ada salah. Tolong jaga emosi seminggu ini. Mengalah banyak. Kalau memang lagi konflik sama suami sama istri, mengalah. Jangan sampai kita tekan mental. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak pun walau kayak mana pun itu tetap malaikat minta maaf. Sebut salam malam. Ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu, mungkin hari Kamis nanti mungkin Zoom terakhir kita. Setelah itu Bapak Ibu udah bebas. Tinggal menunggu pengumuman menjadi alumni sama kayak orang. Amin. Ya, malam ini bangun sampai malam berapa nanti sujud minta sama Allah, mohon sama Allah bukakan kita, luluskan aku ya Allah. Doanya tuh kayak panah terus, harus tepat. Ya Allah ya Tuhanku, luluskan aku pada tes UKM PPG hari Sabtu ini tanggal 15 Februari 2025. Lulus aku ya Allah. Itu niatkan terus, satukan tuh, tujukan. Kalau Bapak Ibu doa, ya Allah luluskan aku UP. Tahun depan juga bisa lulus UP. Tapi kita memang ingin ini, terserah Allah mau kasihnya yang kita butuh, mungkin memang nggak tahun ini lulus. Tapi kita udah berusaha untuk minta, ya Allah luluskan aku pada UP tanggal 15 ini, bulan ini, tahun ini. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pak, kontrol emosi ya Pak, sama istri sama anaknya. Jaga mood, jaga makan, jangan merokok. Jaga kesehatan. Ingat, perjuangan bapak-bapak udah capek 4 bulan ini dengan berbagai cara, berbagai konflik yang ada. Ibu-ibu juga. Banyak ngalah aja kalau bapak-bapaknya lagi nggak pas.
tapi tetap juga kontrol emosi. 4 bulan udah kita lewati. Jangan yang seminggu ini kacau. Ya, mohon restu. Saya selalu bilang, tadi pun semua bilang, Bu Sabuah angkatan pertama, Bu Leli angkatan kedua juga ngomong, saya selalu bilang minta ampun nama Allah, minta restu sama orang tua. Kenapa? Itu memang doa tertinggi kok kita ada ini. Karena Allah ada bilang kalau kita memutuskan silaturahmi kita nggak akan dapat dari rezeki. Ini kan jalan kita membuka rezeki. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, sekali lagi saya minta berjuanglah lawan keegoisan diri sendiri. Lawan kemalasan diri sendiri. Lawan kecemasan diri sendiri. Lawan ketakutan diri sendiri, lawan kemageran diri sendiri. Ingat, ketika teman-teman semua sudah lulus, kalau posisinya saya tidak lulus, apa yang kalian rasakan? Itu harus diingat. Jangan ingat Bu Leli yang lulus 1 kali. Ingat Bu Sabuah yang berjuang 3 kali. Kalau itu adalah nama Bapak Ibu. Ya, Bismillah, 181 mahasiswa saya bisa lulus sama-sama ya. Amin, Allah, amin. Amin. Baik, Bu Leli, Bu Sabuah, terima kasih banyak sudah membersamai kami. Terima kasih sudah berbagi pengalaman sama kami. Ya, doakan adik-adiknya semua bisa lulus seperti Bu Sabuah dan Bu Leli di waktu yang paling cepat menurut Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga Bapak Ibu dimudahkan segalanya. Baik ya, belajarnya digiatkan lagi ya, bahas soalnya digiatkan lagi. Besok TU benar-benar fokus seperti UP. Praktekkan besok TU seperti kendalanya jangan pas tetap ya, supaya Bapak Ibu yang kedua kalau keadaan Oke, semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan suasana yang benar. Dicek untuk waktu TU apakah nih, ruangan ini sinyalnya bagus, apakah udah pas teknik laptopnya, teknik HP-nya semua ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Sabuah masih di sini. Oke, mungkin sudah tinggalin Zoom. Bu Leli masih di sini. Terima kasih banyak. Bu Leli? Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, karena sudah malam, Bapak Ibu juga mau istirahat. Saya akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Mau begitu orang Dewi. Kasih ya Bu. Kasih ya Bu.